Ada pertanyaan menarik dari salah satu peserta kelas DNJC ini. Agak kaget karena baru pertama kali ini saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bang, Oke, ada PR-nya satu pertanyaan, Bang. Gimana? Satu pertanyaan. Boleh, misalnya. Dari DNJC ini kecil pernah lakuin sak for sak gitu. Setelah kelas selesai, saya jadi ingat-ingat gitu. Dulu waktu subscriber saya masih di bawah 100 tuh saya ngapain aja gitu. Saya jadi kepikiran. Tapi kemudian saya jawab pertanyaannya itu begini. No, nggak pernah. Saya menawarkan channel sering, share link sering, tapi saya share-nya pakai strategi. Saya cari grup-grup yang bahas tentang YouTube. Itu pun saya nggak langsung nge-share. Saya masuk ke websitenya Quora. Banyak orang nanya YouTube di sana. Yes, itu salah satu strategi yang saya pakai. Jadi saya join ke komunitas, jadi member yang baik di sana, terlibat diskusi, kasih masukan ke member lain dan seterusnya. Lama-lama orang itu kepoin dan waktu saya kasih tahu channel saya, mereka dengan senang hati ngecek. Tapi saya sebenarnya terlibat di mana-mana dengan tips seputar YouTube itu bukan sekadar untuk share link atau untuk promosi channel, tapi untuk branding. Tujuannya biar orang tahu siapa saya bisa apa aja, saya bisa ngapain dan seterusnya. Dari situ mulai berdatangan orang-orang ke channel saya, menyimak video saya, berkomentar, berinteraksi, dan berujung subscribe. Sampai kemudian saya bikin grup sendiri ya di Facebook yang saat ini membernya tuh sekitar 60 ribuan, juga bukan untuk share link. Kalau ada yang penting aja, paling saya kasih tahu, saya habis bahas ini nih di channel DNJC, silahkan merapat. Misalnya tentang pajak kayak kemarin itu ya, karena itu juga titipan dari YouTube sebenarnya. Tolong kasih tahu teman-teman nih ada yang baru, kondisinya seperti ini. Selebihnya saya jarang sekali promosiin video saya di sana. Nah, yang saya lihat sekarang ini, kreator-kreator itu kalau terlibat di komunitas, itu apapun ya, itu bacotnya aja digede-gedein. Ngetrol, bullying, sok tahu, menang-menangan saat diskusi, jadi boro-boro mikirin branding gitu ya. Niatnya belajar pun ambyar, nggak dapat apa-apa. Daripada gitu kan mendingan diem aja gitu ya. Nih banyak yang jadi silent reader gitu ya, diem-diem aja, tapi tekun belajar. Tiba-tiba ngasih laporan tuh, sudah dimonet bang, dapat sleeper, dapat silver play button bang, dapat duit banyak bang, dan seterusnya. Pokoknya gitulah. Katanya mau serius bikin channel, tapi kerjaannya tuh pecicilan di mana-mana. Nah, yang model begitu biasanya akan ketinggalan. Personality, kepribadian kita itu nanti yang akan dilihat orang. Kita itu mewakili channel kita yang kita buat lah. Oke, kembali ke laptop ya. Yang kedua, sambil saya pakai strategi tadi, saya itu fokus banget di yang namanya konten. Dari pemilihan topik, pakai SEO, biar bisa dapet topik yang pas dan video saya dapat ranking. Juga kualitas videonya. Gambar saya kan hancur-hancuran awalnya ya. Audio saya juga sama sekali nggak berkualitas. Belum lagi cara saya ngomong tuh masih nggak karu-karuan juga. Modal paling lumayan dari channel ini waktu itu ada di materi karena saya mau persiapkannya benar-benar. Outline materinya saya siapkan semaksimal mungkin. Paragraf per paragrafnya itu saya pikirin. Editan juga saya coba maksimalkan. Dan juga desain thumbnailnya. Semua tadi itu saya lakukan secara paralel, bareng-bareng gitu ya, barengan gitu. Repot memang, tapi ibarat orang jualan itu ya, coba terus perbaiki produknya sambil membangun promosi, sambil melayani pelanggan semaksimal mungkin, baik di YouTube dan di luar YouTube. Belum lagi plototin laporan ya, lihat analitik maksudnya, sampai nentuin strateginya. Itu saya lakukan terus-menerus sampai sekarang. Cuma bedanya kalau sekarang saya lebih banyak menghabiskan waktu tuh untuk mikirin channel orang. Jadi malah sering kelupaan channel sendiri. Ya, yang mau saya pikirin channelnya bolehlah. Silahkan join di kelas DNJC. Nanti lihat websitenya. Nah, saya lanjutkan ya. Begitu orang yang minatnya sama mulai pada ngumpul, dalam hal ini yang mau belajar YouTube gitu ya, dibarengi dengan perbaikan kualitas video, plus yang paling penting bisa bikin konten yang ada manfaatnya, hasilnya tuh mulai kelihatan. Penonton responnya semakin baik dan algoritma YouTube mulai mencatat hal itu. Channel mulai berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu maksudnya gimana? Video saya tuh mulai mendapatkan tayangan. Awalnya tuh dari penelusuran karena saya memaksimalkan SEO. Kemudian ditambah saya juga pencitraan di luar YouTube. Kemudian
rekomendasi naik karena saya perbaiki terus retensi penontonnya melalui kualitas video tadi. Nah, kemudian tuh mulai dapat traffic dari fitur jelajah ya, karena saya bisa memilih topik yang pas. Berapa lama saya berjuang mati-matian untuk itu semua? Kalau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai patokan, itu bisa tercapai dalam waktu 4 bulan. Waktu itu masih baru-barunya ada sistem peninjauan ya. Masih kacau balau. Sebulan baru di-approve. Bahkan ada yang lebih dari itu. Jadi kurang lebih 5 bulan baru bisa dimonet. Untuk channel yang menurut saya niche-nya sangat sempit, sudah lumayan. Oke? Nah, dalam waktu 5 bulan itulah saya membangun pondasi channel ini. Pondasi channel itu apa? Batu semen bukan? Itu pondasi channel itu bisa dibagi 3. Yang pertama, target penontonnya jelas dan manfaatnya jelas. Bagian kedua, tipe channelnya jelas. Saya tuh pilih monolog seperti ini. Itu tipe channel yang saya pilih. Bagian ketiga, goal saya jelas. Goal saya waktu itu, saya pengen berpenghasilan dari YouTube. Tapi nggak ngandelin monet. Kalau mengandalkan AdSense, saya akan jadi orang yang merugi. Mengapa? Karena keuntungan bikin channel YouTube itu sebenarnya bukan dari AdSense. Terus dari apa? Personal branding. AdSense itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau personal branding itu bisa. Jadi menurut saya AdSense itu buat bonus aja waktu itu. Dapat syukur enggak ya kebangetan gitu ya. Apalagi secara alami itu channel modelin di sini kan susah untuk rame banget gitu ya. YouTuber baru memang selalu ada. Tapi yang udah pinter pastinya sekali-sekali aja nonton kalau dirasa perlu. Atau yang tadinya tertarik kemudian nggak seret dengan yang saya sampaikan. Karena saya kan nggak peduli dengan cara-cara instan gitu ya. Sub for sub, nobar, beli views, re-upload gitu ya. Maaf ya. Nggak akan ada cara-cara seperti itu di sini. Itu mainan bocah gitu ya. YouTube lebih keren dari itu. Atau mungkin kecewa sama saya karena dipikir saya tuh bisa ngasih tombol ajaib sekali pencet langsung rame. Kalau itu ada mas saya juga mau ya. Pencet channel meledak ya, meledak beneran. Nah, belum lagi sekarang sudah bermunculan channel-channel tutorial YouTube dengan berbagai variasinya. Semua orang bisa ikuti. Dan saya senang dengan hal ini. Bahkan ini sebenarnya permintaan saya beberapa tahun yang lalu yang saya sampaikan ke YouTube. Tolong dong Mas Bro YouTube banyakin kontributor dari Indonesia. Sekalian manajernya. Biar makin banyak yang kasih bantuan ke kreator kita. Waktu itu belum ada manajer kontributor dari Indonesia ya. Saya masih ikut manajer dari Jepang waktu itu. Waktu ke London juga kayak orang hilang. Kalau sekarang lebih enak. Jadi kalau ada keluhan atau pertanyaan dari teman-teman bisa langsung disampaikan. Kreator Indonesia mulai dapat perhatian khusus. Oke? Bikin channel YouTube itu kayak kita bangun bisnis loh. Beneran. Itu keren kan? Seharusnya gitu. Apapun bisa kita raih nanti. Yang bikin jadi nggak keren itu kalau bikin channel cuma mikirin hasilnya doang. Pasti bakalan kacau. So, jadi YouTuber itu bisa menyenangkan, bisa jadi kesibukan, bisa banget untuk mendapatkan penghasilan, tapi juga harus siap-siap. Mengelola channel itu banyak banget yang harus dipelajari dan juga dikerjakan. Bisa bikin stres kalau kita nggak sabaran. Oke? Subscriber masih ratusan, nggak usah khawatir. Semua orang ngalamin. Tidak ada satupun channel yang langsung dapat subscriber banyak, views banyak. Semua dimulai dari nol. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.